Harry, it isn't how you are like. It's how you are not. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas 10 alasan mengapa serial Harry Potter terbaru dari HBO menuai kontroversi. Professor, what is that? Something beyond either of our hope. Remake yang tidak perlu. Salah satu alasan paling jelas mengapa serial ini banyak dibenci adalah ya karena kehadirannya sendiri. Banyak penggemar merasa bahwa remake ini tidak perlu dibuat, terutama jika melihat usia dari franchise ini. Film terakhir Harry Potter dirilis pada tahun 2011 dan sampai sekarang semua filmnya masih layak ditonton. What are those? No, those. My dress robes. Well, they're all right. No lace, no dodgy little collar. Well, I expect yours are more traditional. Traditional? They're ancient. Ya, kecuali special effect yang agak aneh di film pertamanya. Bahkan mereka yang mendukung ide adaptasi ulang pun tidak setuju jika itu dalam bentuk live action. I wasn't the only one who thought you'd done it. Everyone was saying it behind your back. Brilliant. That makes me feel loads better. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa HBO seharusnya membuat serial animasi. Gaya visual seperti itu dianggap lebih cocok dengan nuansa cerita yang ajaib dan imajinatif, serta akan membuat serial ini tampil berbeda dari versi filmnya. Tapi yang dilakukan HBO justru sebaliknya, memilih pilihan terburuk yang bisa diambil. Show what we truly are. It is our choices. Murni demi keuntungan. Mr. Harry Potter wishes to make a withdrawal. And does Mr. Harry Potter have his key? Ya, jujur saja, HBO membuat serial ini bukan karena ingin menciptakan karya yang abadi. Mereka membuatnya untuk satu hal, uang. Banyak uang. Memang format serial televisi dengan durasi yang lebih panjang bisa memberikan ruang untuk mengadaptasi buku-buku secara lebih mendalam, hal yang sudah lama diinginkan oleh para penggemar. Didn't think your mum and dad would leave you with nothing though, did you? Tapi, bukan itu yang menjadi motivasi HBO. Mereka hanya memanfaatkan nostalgia dan memeras franchise populer ini sampai habis tak bersisa. Film-film Fantastic Beasts gagal memenuhi ekspektasi Warner Bros. Jadi, mereka menyerahkan ke HBO untuk mengulang cerita dari buku aslinya. Dan sekali lagi, para penggemar bisa melihat niat di baliknya. Dan mereka jelas tidak senang. Anything off the trolley, dears? No thanks. I'm all set. We'll take the lot. Wow. Serial ini tidak akan bisa menghadirkan kembali keajaiban filmnya. You'll be okay, Harry. You're a great wizard. You really are. Not as good as you. Membuat ulang Harry Potter itu seperti membuat ulang The Godfather. Ya, sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Meskipun ada kekurangan dalam penceritaannya, aspek teknis dari film-film Harry Potter tidak bisa diremehkan dan film-film ini punya tempat tersendiri di hati jutaan penggemar. Dari jajaran pemeran ikonik yang diisi aktor-aktor Inggris paling ternama hingga set serta lokasi syuting yang indah dan membuat Hogwarts terasa nyata. Dan musiknya, coba deh dengar ulang musiknya. Semua elemen itu sudah melekat kuat dalam ingatan satu generasi dan menjadi bagian dari warisan budaya yang abadi. Mungkin kami terdengar pesimis, tapi rasanya mustahil serial ini bisa membangkitkan kembali keajaiban yang sama. Expecto Patronum! Pernyataan penulis yang meresahkan. Curious. Very curious. Pada tahun 2024, pembawa acara The Watch, Andy Greenwald, membahas perannya sebagai penulis untuk serial ini. Dan pernyataannya justru membuat para penggemar semakin marah. Greenwald mengaku bahwa ia belum membaca semua bukunya. Fakta yang langsung membuat kecewa para penggemar garis keras yang tentu berharap bahwa seorang penulis adaptasi benar-benar memahami materi aslinya. Do you know anything about the Chamber of Secrets? Ia memang tidak perlu hafal isi wiki Harry Potter, tapi belum membaca semua bukunya.
Ini juga memunculkan pertanyaan kenapa ia menerima pekerjaan itu. Kami punya satu dugaan, dan sepertinya bukan karena proyek ini adalah sesuatu yang ia cintai. Shouldn't have said that. I should not have said that. I shouldn't have said that. Perpecahan di kalangan penggemar. Look at me! What's happening to me? Hal lain yang membuat situasi semakin sulit adalah fakta bahwa komunitas penggemar Harry Potter memang sudah terbelah sejak lama. Dan hal yang sama pun terjadi untuk serialnya. Ada yang antusias karena adaptasi ini dianggap bisa menangkap kedalaman dan detail dari novel-novelnya, tapi ada juga yang merasa film-film sebelumnya sudah sempurna. Is this all real? Or is it just happening inside my head? Of course it's happening inside your head, Harry. Why should that mean that it's not real? Sebagian penggemar percaya HBO adalah rumah yang tepat untuk proyek sebesar ini. Sebagian lagi menganggap televisi tidak akan mampu menyampaikan skala cerita sebaik layar lebar. Ada yang mengabaikan kontroversi seputar J.K. Rowling dan tetap mendukung franchise ini. Tapi ada juga yang bersumpah tidak akan menyentuhnya lagi. Intinya, ini merupakan situasi yang tidak menguntungkan untuk HBO. Apapun langkah mereka, pasti akan ada yang kecewa. Severus. Please. Keterbatasan televisi. This lot won't come cheap, Mum. The spellbooks alone are very expensive. Seperti yang tadi sudah disinggung, sebagian penggemar juga tidak yakin bahwa format televisi cocok untuk Harry Potter, terutama karena keterbatasan anggaran. Sangat sedikit serial TV yang bisa menyamai skala sinematik film-filmnya. Mungkin hanya Game of Thrones, dan itu pun HBO harus melontarkan dana yang besar. But Hagrid, how am I to pay for all this? I haven't any money. Sebagai contoh, The Half-Blood Prince menghabiskan biaya sebesar $250 juta untuk durasi sekitar 140 menit. Kalau dihitung dengan inflasi sekarang, itu setara sekitar $370 juta atau sekitar 6,1 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, seluruh episode season terakhir Game of Thrones berdurasi lebih dari 7 jam hanya menghabiskan $90 juta. Jujur saja, kemungkinan besar serial ini akan terlihat sedikit murahan. Red hair and a hand-me-down robe. You must be a Weasley. Alur cerita yang aneh. You're a wizard, Harry. I'm a what? A wizard. And a thumping good one, I'd wager. Once you trade up a little. Rencana HBO saat ini adalah mengadaptasi satu buku setiap satu season. Tapi itu saja sudah menimbulkan masalah. Masalah di film-film sebelumnya adalah banyak bagian dari novel yang harus dipotong, terutama di film-film terakhir demi durasi yang masuk akal. Nah, dalam serial ini justru kebalikannya. HBO mengumumkan bahwa season pertama akan terdiri dari 8 episode. Pertanyaannya, bagaimana cara mereka membentangkan Philosopher's Stone menjadi 8 jam tayangan? Make it move! Move! He's asleep! He's boring. Misalnya mereka benar-benar ingin mendalami setiap detail, lalu bagaimana dengan Order of the Phoenix yang panjangnya 3,5 kali lipat? Apakah mereka akan membuat 28 episode? Tentu tidak. Jadi, kita akan disuguhi alur yang lambat di awal dan terburu-buru di akhir, yang bisa menimbulkan masalah pacing yang cukup besar. She needs to sort out her priorities. Menyusul kegagalan Fantastic Beasts. Mr. Scamander? Oh, call me Newt. Newt. I don't think I'm dreaming. What gave it away? I ain't got the brains to make this up. Serial baru ini juga punya beban berat karena menyusul jejak franchise Fantastic Beasts yang jujur saja mengecewakan banyak orang. Film pertamanya masih cukup layak, tapi setelah itu semuanya berantakan. The Crimes of Grindelwald benar-benar kacau, dan bahkan menjadi film dengan pendapatan terendah dalam franchise Wizarding World dengan hanya mengumpulkan $654 juta atau sekitar 9,7 triliun rupiah di box office. Are you a ghost? No. No. I'm alive. But I'm an alchemist and therefore immortal. You don't look a day over 375. Rekor itu bertahan selama 4 tahun sampai akhirnya dikalahkan oleh The Secrets of Dumbledore yang hanya meraup $400 juta atau sekitar 5,9 triliun rupiah. Memang The Secrets of Dumbledore dirilis pada tahun 2022 saat dampak COVID masih terasa. Tapi, tahu nggak film apa yang juga dirilis di tahun 2022? Top Gun Maverick.
dan itu menghasilkan 1,5 miliar dolar atau setara dengan sekitar 22,3 triliun. Jadi, bisa dibilang kalau franchise ini gagal. Our war with the Muggles begins today! Keterlibatan J.K. Rowling. Call me a mudblood. He did not. Nama J.K. Rowling sendiri sudah menjadi sumber kontroversi selama beberapa tahun terakhir. Pandangan pribadinya yang cukup vokal telah membuat banyak orang kecewa dan mau tidak mau itu memengaruhi reputasi franchise tersebut. Serial baru ini akan tetap menghadapi kontroversi hanya karena keberadaannya, karena banyak orang yang sudah tidak lagi simpatik terhadap nama Harry Potter. Dare you talk to me? Filthy little mudblood. Namun, keterlibatan langsung Rowling justru memperburuk situasi. Ia tercatat sebagai produser eksekutif untuk serial Harry Potter dan menurut CEO HBO, Casey Bloys, Rowling sangat terlibat dalam proses di balik layar. Banyak orang berharap Rowling sudah melepaskan diri dari franchise tersebut, jadi mendengar bahwa ia justru terlibat secara aktif hanya akan membuat penggemar semakin kecewa. Malfoy, you okay? Let's go! Quick! Let's go! Run! Not a word to anyone, understood? That felt good. Not good. Brilliant. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Casting yang kontroversial. It may have escaped your notice, but life isn't fair. Your blessed father knew that. In fact, he frequently sought to... My father was a great man. Your father was a swine. Sekarang mari kita bahas isu paling panas, casting Papa Edu sebagai Snape. Bukan hanya soal perubahan ras karakter yang memang jadi topik sensitif bagi banyak orang, tetapi juga karena Snape secara eksplisit digambarkan sebagai pria berkulit pucat dan tampak sakit-sakitan. Lebih jauh lagi, ini bisa membuat karakter seperti Harry dan Marauders terlihat rasis karena mereka tidak menyukai Snape. Expelliarmus! Nice one, James. James, finish him off! Impedimenta! Right, who wants to see me take off Snively's trousers? Dan dari semua karakter yang bisa dibuat berkulit hitam, kenapa harus Snape? Tapi itu bukan satu-satunya masalah. John Lithgow juga dipilih sebagai Dumbledore. Dan ini pun memicu kritik karena A. Dia orang Amerika dan B. Dia sudah berusia 80 tahun. Bukan mau mengutuk, tapi hal ini bisa saja mengulang kejadian Richard Harris. It does not do to dwell on dreams, Harry, and forget to live. Jadi, apakah kamu menantikan serial ini atau justru merasa ragu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.